ke materi. Jadi sebelum saya mulai soal creative content production, memang ketika kita meng-create konten nih mungkin buat Bapak Ibu yang di akademisi dan juga mungkin teman-teman mahasiswa sekalian belajar sedikit soal teori komunikasi ya. Berarti kita sebelum bikin konten tuh kita harus mengenali dulu siapa target kita gitu. Jadi target audience kita ini kan terbagi menjadi rentang generasi ya. Ini saya ambilkan riset dari Nielsen. Nielsen ini media research yang kami pakai di industri ya. Jadi kalau di televisi kita punya yang istilahnya rating dan share. Rating televisi itu datangnya dari mana datanya? Kami pakai yang namanya Nielsen Media Research. Nah ini datangnya dari situ. Data 2017 sampai sekarang nggak terlalu banyak berubah. Saya kemarin cek yang tahun 2020 secara internet disruption. Jadi di generasi-generasi yang ada di sini ada 4 generasi ya, mulai dari baby boomers, millennials, Gen Z, Gen X. Itu memang yang perlu diperhatikan adalah angka yang warna kuning ini Bapak Ibu dan kakak-kakak. Jadi peningkatan penggunaan internet di masing-masing gap generasi ini memang peningkatannya luar biasa ya, terutama bahkan di baby boomers. Mungkin kalau kakak-kakak semua, Bapak Ibu melihatnya sekarang, oh anak-anak yang lahir generasi alpha ya, begitu lahir procet itu udah ada internet gitu ya, dari 2000-an udah ada YouTube, bahkan mereka pas lahir bayi udah nonton YouTube ya. Hanya itu yang terekspos oleh internet, tapi ternyata tidak benar ya Bapak Ibu kakak-kakak. Rupanya setelah diteliti oleh Nielsen, memang kenaikan ini ada di semua rentang generasi, termasuk baby boomers. Generasi yang lahir di tahun 46 sampai 64 ya, ini mungkin generasi opa oma kita, Pak De Bude kita gitu ya kira-kira. Kenaikan penggunaan internetnya tuh sampai 76% gitu. Apalagi di generasi yang rentang umurnya jauh lebih muda ya. Dan kita misalnya di era yang milenial sekarang dan Gen Z yang di bawah kita. Kemudian saya perlu sampaikan ini karena memang ada perubahan pola konsumsi media di saat terjadinya pandemi. Jadi saat pandemi ini juga mengubah pola kita sebagai orang content creator atau news publisher ya di era pandemi saat ini. Perubahan pola konsumsi dan juga pola habit atau activity ya di saat pandemi. Jadi sekarang ini sumbernya Nielsen juga, ini tahun 2020 setelah pandemi. Yang diriset itu usianya di atas 10 tahun, jadi anak remaja ke atas. Kemudian dari sampelnya itu 11 kota ya, 11 kota di Indonesia. Aktivitas mereka di pagi hari itu exercise, ini olahraga ya, kayak rupanya karena memang ada keinginan untuk tetap sehat, terhindar dari virus. Jadi di pagi hari memang paling banyak peningkatan 9% itu adalah melakukan olahraga. Kemudian di saat jam kerja, biasanya kita bekerja kan setengah 9 pagi sampai setengah 6 sore kira-kira kalau kantoran ya, kalau orangnya kerja 9 to 5. Tapi kemudian apa yang terjadi di saat pandemi, karena kita banyak WFH, banyak melakukan aktivitas online, dan itu bisa dari mana saja, dari rumah, dari tempat kita beristirahat pun itu kita ternyata aktivitasnya berubah ya. Jadi banyak kan sekarang memainkan games online. Jadi kenaikannya 10% untuk gaming. Jadi mungkin kakak-kakak, adik-adik mahasiswa yang suka gamers ya, zaman sekarang itu memang banyak banget yang suka nge-game, itu terpotret di sini ya, ternyata memang ada peningkatan lebih dari 10% untuk kegiatan di era pandemi, di jam kerja ini ya, jam 9 sampai jam 3 sore. Kemudian menonton musik, terus podcast. Ada mungkin kakak adik di sini yang suka podcasting, apakah itu mungkin memproduksi sendiri konten podcastnya atau mendengarkan podcast orang lain ya di online platform, itu peningkatannya cukup signifikan, 13% kenaikannya untuk di jam kerja. Lalu apa yang terjadi di sore hari, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, di jam 3 sampai jam 6 sore, kemudian aktivitas mereka tuh rupanya nonton online movies ya, siapa yang suka drakor nih ya, series ya, drakor, Netflix, itu kenaikannya 4% dibandingkan di era normal sebelum COVID. Kemudian juga mengakses media sosial, itu ada kenaikan 7%. Gitu.
Nah, ini aktivitas perubahan pola konsumsi media dan pola aktivitas ini membuat kita sebagai content creator atau news publisher juga harus mempelajari nih, oh ternyata audiens kita ada perubahan pola activity, dan itu mempengaruhi juga mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada mereka gitu. Nah, ini juga data dari saya ambil dari Hootsuite, itu lembaga riset media sosial di Singapura. Ini data spesifik untuk Indonesia. Jadi setiap tahun lembaga ini mengeluarkan riset tentang pola konsumsi media sosial ya di seluruh dunia, dari masing-masing negara ada. Ini saya ambil data spesifik yang Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dari penduduk kita ini 59% itu ternyata sudah mengakses media sosial secara aktif ya setiap hari. Jadi kalau dibilang marketnya ada atau enggak medsos, karena selama ini kan selalu pro kontranya apakah kita perlu mengakses informasi dari medsos, kenapa enggak dari media konvensional saja gitu ya, media cetak, televisi, online dan seterusnya yang trusted media, kenapa harus mengakses media juga dari media sosial? Rupanya memang ada pola konsumsi yang kita perlu pelajari, karena setiap tahun itu selalu ada perubahan. Dan di tahun ini 2020, ini data baru Januari 2020, itu active social media users kita sudah mencapai 59% dari populasi Indonesia, penduduk Indonesia, 160 juta. Artinya ini market yang sangat besar untuk industri ya. Kemudian ini ada data juga, masih data lanjutan tadi, ini yang agak bikin saya deg-degan sebagai saya seorang pekerja televisi ya. Jadi kalau dibandingkan antara orang yang menggunakan sosial media setiap hari, dibandingkan yang menonton televisi setiap hari, rupanya Bapak Ibu dan kakak-kakak bisa lihat yang saya lingkari merah ini ya, ini data yang sangat berarti buat kita. Rupanya memang mereka lebih banyak mengakses media sosial. Kalau dibandingkan di situ, dalam satu hari para responden ini 3 jam 26 menit dia mengakses media sosial. Sementara mereka menonton televisi hanya 3 jam ya. Artinya ada setengah jam lebih lama mereka di surfing di media sosial dibandingkan mereka menonton televisi. Ini jadi ancaman ya untuk kami para pekerja televisi. Jadi ini sesuatu yang terbaca, sudah kami baca bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang apakah sekarang senja kalanya media televisi, bisa jadi kita harus selalu melihat berdasarkan data ya, dan hasil riset ini menunjukkan bahwa kami yang para pekerja televisi ini harus terus-menerus berkreasi ya, harus kreatif. Kalau nggak kreatif kita ya kalah sama para konten kreator yang ada di media sosial ya, termasuk di YouTube dan seterusnya. Gitu. Nah ini kemudian ada online content activities, masih format ya, format apa sih yang paling disenangi di internet di saat para audiens kita ini online atau surfing, itu mereka ngapain sih? Ternyata yang paling besar 99% memang masih menonton online video ya. Siapa yang di sini nggak nonton YouTube setiap hari? Anak-anak saya aja nonton YouTube, nonton Netflix juga gitu ya. Jadi ini memang satu kenyataan yang memang kita hadapi sehari-hari ya. Faktanya adalah mereka mencari informasi itu dari YouTube ya sekarang. Jadi YouTube ini dijadikan sebuah online library gitu ya, nggak terbatas ininya, memorinya, nggak terbatas storage-nya gitu. Storage-nya itu nggak kayak kita punya external hard disk 2 tera gitu ya. Kalau udah selesai habis 2 tera udah nggak bisa nggak bisa nyimpan lagi. Tapi kalau di YouTube itu unlimited ya storage-nya. Jadi kita mau melihat atau mencari referensi apapun, misalnya ibu dosen gitu pengen nyari referensi teknik untuk menyampaikan pesan gitu ya, satu mata kuliah tertentu gitu. Itu searching di YouTube udah banyak sekali universitas-universitas di luar negeri sana yang mengupload modulnya bahkan PPT-nya dan slides dan webinar mereka di luar negeri mereka upload di YouTube, dan itu kemudian menjadi lebih aksesibel. Ternyata memang benar ya, online content activities tuh yang paling besar sekarang adalah 99% menonton video online. Kemudian ada vlogging, ada juga yang lain-lain ya, music streaming yang tadi saya bilang, podcast, kemudian online radio. Mereka udah nggak dengerin radio dari radio yang kayak kalau kita lagi nyetir mobil, kita puter tape di mobil ya, gitu, terus kemudian kita dengerin radio di situ. Tapi kan sekarang kita sangat mobile, kita aktivitas warga dan masyarakat sekarang itu
sangat cepat dan mereka bisa ada di mana saja. Yang penting ketika mereka punya akses internet ya mereka bisa menikmatinya di mana saja. Gitu. Kemudian ini tadi Bapak Ibu dan kakak-kakak yang perlu kita perhatikan. Jadi ini bicara soal platform ya. Kan kita kalau meng-create konten atau bikin sesuatu yang menarik gitu ya, itu kan perlu platformnya gitu. Selama ini kita selalu berpikiran ya kalau pengen bikin konten berita itu harus punya televisi gitu ya, konten berita video gitu ya, harus punya TV. Kemudian kita tayangkan di televisi. Tapi nyatanya sekarang kan semua orang tuh bisa jadi content creator gitu ya, semua orang bisa jadi publisher gitu. Tapi kalau news publisher itu nanti dulu ya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang jurnalis atau news publisher. Tapi untuk menjadi publisher itu sebenarnya semua orang sekarang udah bisa jadi publisher gitu. Apalagi kalau kita punya akun media sosial masing-masing kan. Ini adalah 5 platform terbesar penggunaannya. Jadi yang penggunanya tertinggi di Indonesia itu ada 5 platform ini. WhatsApp itu sebenarnya messaging service, tapi dia masuk kategori social media juga karena kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang informasi itu menyebar bisa begitu cepat lewat WhatsApp ya, WhatsApp group terutama. Misinformasi, disinformasi, hoax ya, potensial sebenarnya bukan informasi ya, itu adalah kesalahan berpikir atau mungkin konten yang kemudian di-create sengaja untuk membuat runyam suasana gitu ya. Ada yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memproduksi itu kemudian menyebarkan langsung lewat WhatsApp group. Nah, itu juga kenapa kita akhirnya kategorisasikan ini menjadi social media platform, karena semua orang bisa menerima pesan itu kapan saja, di mana saja, dan hanya dalam hitungan sepersekian detik ya, pesan itu bisa diterima di semua platform mereka gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu ingin eksis di media sosial gitu ya, ingin kontennya atau informasinya bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat luas, itu menurut saya yang paling utama adalah 5 ini harus ada gitu. Jadi terutama kalau mungkin di program studi sastra Inggris, kemudian atau teman-teman mahasiswa gitu ya, atau teman-teman Bapak Ibu dosen yang ingin supaya konten yang di-create, misalnya tutorial mengajar gitu, atau modul ya, atau yang dipresentasikan perkuliahan hari ini misalnya mau direkam gitu, kemudian ditaruh di platform media sosial, maka saya sarankan itu ditaruhnya di 5 platform utama ini, karena penggunanya paling besar. YouTube, di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian ini Bapak Ibu, sebelum kita meng-create konten, ini saya sharing aja standar kami di media ya, tapi kalau ini tidak applicable untuk di kampus atau tidak applicable untuk mahasiswa, itu nggak masalah. Yang penting kalau kami sharing adalah yang kami lakukan di media. Sebelum kami meng-create konten itu kita biasanya ada yang namanya rapat editorial ya. Jadi editorial meeting itu tidak hanya berlaku untuk di newsroom konvensional ya. Saya kebetulan sudah pernah di newsroom konvensional, sudah pun pernah di newsroom televisi, dan sudah pernah di newsroom online ya, dan sekarang di digital dan social platforms. Jadi kami selalu mengadakan yang namanya editorial meeting. Dari sini ketahuan ya, sebenarnya kita tuh mau main apa sih di hari ini gitu misalnya. Kalau memang biasanya kalau timnya terbatas, kami memainkan agenda itu tidak harian tapi mungkin mingguan ya. Jadi kalau orangnya terbatas, tidak banyak gitu, kita bisa lakukan yang namanya planning atau content planning selama mingguan atau bahkan bulanan gitu. Kalau memang resource-nya belum tersedia gitu. Kita lakukan ini yang namanya trending ya. Jadi bisa dicek di Google Trend, kemudian ada di YouTube Trend, kemudian ada juga di Twitter Trending. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu yang masuk top trend Twitter hari ini itu siapa misalnya, atau top trend Twitter untuk worldwide ya, biasanya ada TTWW sama TTI ya, top 10 worldwide, trending Twitter worldwide sama trending Twitter Indonesia gitu. Nah, itu perlu dicari
di platformnya masing-masing, nanti bisa diklik, dicoba Bapak Ibu sekalian di akun sosmednya masing-masing. Kalau di YouTube itu ada beberapa kategorisasi, itu ada music, ada gaming, ada news, ada movies. Nah, tergantung kita mau bikin konten yang mana. Kalau karena saya kerjanya selalu di news, jadi saya selalu biasanya ngeklik kategori news. Nah, di kategori news itu ada yang trending di hari itu gitu. Kayak contohnya yang ada di sini viral di medsos, uang koin 1.000 gambar kelapa sawit. Dibanderolnya sampai jutaan gitu ya. Berarti uang koleksi nih yang bisa sampai dijual jutaan gitu. Nah, itu kemudian menjadi topik yang viral di media sosial, khususnya YouTube. Kemudian di Google Trend misalnya kita cek kalau Bapak Ibu belum pernah pakai Google Trend sebelumnya, bisa, ini gratis kok sebenarnya, jadi bisa diakses di mana saja, yang penting ada internet ya, bisa ketik trends.google.co.id, itu untuk yang Indonesia, yang global data juga bisa trends.google.com, itu bisa. Jadi untuk mencari trending topik yang di dunia ataupun di Indonesia ada semua di situ. Gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sebelum kita meng-create konten? Ini yang paling banyak kita lakukan itu sebenarnya planning ya. Jadi saya selalu bicara ke tim saya yang di industri, dan juga kalau saya lagi diminta sharing untuk teman-teman di kampus, itu planning itu paling penting. Buat saya planning itu 80%, 20% itu eksekusi dan evaluasi ya. Karena kenapa tanpa planning yang kita tidak bagus gitu ya di planning, itu biasanya eksekusinya dan juga apalagi evaluasinya ya pasca eksekusinya itu biasanya akan berantakan gitu. Sebisa mungkin kita lakukan yang namanya planning. Planning itu bisa drafting, bisa konsep, ya bisa riset gitu ya. Biasanya kita melakukan riset bahkan sebelum kita membuat program televisi misalnya, atau sebelum kita membuat sebuah webinar misalnya, contohnya itu pasti ada risetnya dulu, siapa kira-kira narsum yang tepat, kemudian topik atau tema yang akan kita angkat tuh apa gitu. Nah, semakin detail risetnya, maka akan semakin ditemukan semakin spesifik, dan itu bisa menjawab dari tujuan utama kita gitu. Jangan sampai meleset ya. Termasuk penentuan narasumber kalau di talk show berita misalnya. Jadi kenapa kita mengundang si A, si B, dan si C itu sudah sangat spesifik ya, alasannya apa gitu, karena dia diharapkan untuk bisa menjawab outcome dari yang kita harapkan, goals dari si program televisi atau program di YouTube yang akan kita create gitu. Kemudian kita ya selalu melakukan innovation, itu pasti ya. Kalau quality, otentik itu pasti, karena kalau kita nggak otentik, kalau kita sebar konten kita di media sosial ya nanti ada yang namanya copyrights gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak lucu kalau kita udah bikin konten kayaknya keren banget konten kita, tapi ternyata terus kita kena jebakan Batman, kena apa namanya tuntutan di luar sana gitu ya, bisa tuntutan copyrights dan seterusnya. Itu harus berhati-hati. Jadi kalau di kita sebagai content creator ya jangan asal caplok ya. Kalau di luar sana di YouTube banyak sekali sih content creator yang mungkin kurang bertanggung jawab, mereka main ngambil sana gitu ya. Jadi nyomot sini, nyomot sana, kemudian dia edit sendiri, terus dia tambahin dikit-dikit lalu dia publish gitu ya, seolah-olah itu karya dia, padahal bahkan di media sosial pun ada aturan mainnya gitu. Jadi jangan sampai kita nggak otentik, jangan sampai kita mengambil karya orang lain, itu soal copyrights, juga soal kredibilitas kita sebagai content creator gitu. Kemudian ini Bapak Ibu, ada yang udah pernah ini nggak ya dengar soal teori ini nggak ya, teori perhatian. Jadi ini soal attention span. Ada yang udah pernah dengar nggak? Atau udah pernah baca sebelumnya soal ini? Belum ya. Oke, jadi ini adalah sebuah riset lagi. Jadi tadi kembali lagi ke riset, kita sebelum meng-create sesuatu pasti based on riset dulu. Ini soal attention span ya. Jadi tingkat perhatian manusia, kan target kita nih kalau kita bikin create konten kan pasti target kita manusia ya, orang kan ya, orang. Jadi kalau target kita adalah orang, kita harus pelajari dulu orangnya seperti apa. Nah, ini ada penelitian yang sangat menarik, itu dia taruh satu buah objek di depan ikan emas dan satu buah objek di depan seseorang gitu ya, satu orang manusia gitu.
Nah, kemudian apa yang terjadi? Rupanya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, tingkat perhatian manusia itu 1 detik lebih pendek daripada ikan. Jadi manusia itu kalau dikasih satu objek di depan dia, atau contohnya gini deh, saya lagi ngisi webinar ini kayak gini ya, perhatian mereka kepada saya itu hanya bertahan selama 8 detik. Itu scientific ya. Jadi hanya 8 detik mereka sanggup bertahan untuk melihat wajah saya ini sekarang. Kecuali saya melakukan sesuatu yang luar biasa, mungkin saya menjelaskan sesuatu dengan intonasi yang berbeda, jadi mereka agak kaget, oh Jati sedang intonasinya lebih kencang di sini. Oh, jadi dia agak kaget gitu dan kemudian memperhatikan saya lagi. Tapi kalau saya tidak melakukan apapun gitu ya, hanya satu objek saja di depan Bapak Ibu, saya hanya naruh satu objek nih, handphone di depan Ibu dan Bapak dan kakak-kakak sekalian, itu secara ilmiah Bapak Ibu kemampuan melihat satu objek ini hanya 8 detik. Itu 1 menit lebih pendek daripada ikan emas. Ikan emas itu 9 detik bertahan sebelum dia distracted ya oleh yang lain. Jadi betapa pendeknya attention span manusia yang menjadi target kita, viewers kita. Dan ini menjadi PR terbesar seorang content creator, PR terbesar seorang reporter ya, produser gitu. Orang yang bergerak di media dan juga dunia industri kreatif untuk bisa mempertahankan perhatian orang lebih dari 8 detik. Karena itu berarti dia melawan scientific, ya kan? Artinya harus ada yang kita lakukan untuk mempengaruhi mereka supaya mereka tetap mau bertahan menonton kita, gitu. Nah, gimana caranya memenangkan audiens kita? Ini saya ambil data dari, kebetulan saya sering main ke teman-teman platform. Sejak saya loncat ke digital 3 tahun yang lalu, yang saya lakukan pertama adalah saya main ke teman-teman platform ya, itu saya main ke YouTube, ke kantornya Google ya di Jakarta. Kemudian saya main ke kantornya Facebook, Facebook dan Instagram itu satu kantor. Kemudian saya main ke kantor Twitter dan saya ketemu sama teman-teman yang berlabel partnership manager gitu ya, karena saya ingin membuka ruang cakrawala baru untuk supaya bisa mengenal dunia digital dengan baik. Nah, saya belajar dari mereka sharing gitu. Sebenarnya kalau dari data mereka itu ya, yang overperforming di social media, social platforms mereka itu apa sih? Ternyata yang overperforming adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang lucu, ya, sesuatu yang inspiring, sesuatu yang menjadi pro dan kontra itu pasti istilah kata itu viewership-nya tinggi. Kenapa? Yang nonton misalnya tadi contohnya Mata Najwa gitu ya, karena jadi pro kontra waktu kemarin mengundang Pak Menteri Terawan ya, yang dengan kursi kosong wawancaranya itu kemudian menjadi viral. Misalnya sesuatu yang menjadi pro kontra itu viewership-nya pasti besar gitu ya di media sosial. Makanya sesuatu yang kontroversial itu berhasil memenangkan audiens akhirnya gitu ya. Kemudian sesuatu yang mengejutkan, shocking. Kemudian sesuatu yang menggemaskan. Siapa yang suka nonton misalnya kucing saling main sama kucing, atau kucing lari-larian kejar-kejaran sama anjing gitu ya, tapi mereka ternyata berteman gitu, video-video yang lucu dan mengemaskan tentang binatang. Itu selalu laku di YouTube. Kenapa ya? Itu karena itu ya. Karena rupanya rumusnya itu sebenarnya nggak ada rumusan baku, tapi ternyata kalau dilihat dari data overperforming masing-masing social platform sini, itu yang paling laku, diminati dan viewership-nya paling besar adalah yang kategorinya seperti ini gitu. Kemudian kontennya harus yang seperti apa sih? Kalau kita create konten untuk media sosial pun televisi sekarang ya, karena sekarang televisi pun diminati atau ditonton tuh tidak di televisinya sendiri ya. Saya sih juga udah agak lupa, padahal saya orang TV ya, saya sudah agak lupa kapan saya terakhir nonton televisi dari televisi ya, dari TV gitu. Saya nonton TV-nya dari sini, dari handphone, karena saya nonton, biasanya kerjaan teman-teman saya itu di live TV gitu. Live TV itu live platforms ya, streamingan gitu. Jadi saya nontonnya di streamingan. Kalau enggak saya nonton karena saya waktunya agak susah nih yang ngatur waktunya, itu biasanya saya nonton sambil jalan gitu ya, sambil jalan dari satu ruang meeting ke ruang meeting lain misalnya. Saya nonton, tapi nontonnya saya nggak sempat lama kan, pasti cuplikan-cuplikan aja. Nah itu cuplikan-cuplikan yang sudah mereka taruh di Instagram gitu, atau cuplikan-cuplikan berita yang mereka taruh di Twitter gitu. Nah itu saya menikmati televisinya tuh dari situ, konten televisi, tapi medianya, platformnya sudah berubah. Nah, saya nggak tahu apakah ini terjadi juga di teman-teman Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian juga,
atau masih ada yang sempat nonton televisi di sofa gitu ya, di sofa rumah gitu, di kursi ruang tamu atau di ruang keluarga di rumah gitu. Ada nggak yang masih sempat gitu? Masih. Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Cuma Indosiar, Mbak, di TV. Oh, Indosiar. Nonton sinetron ya, Bu ya, Bu Tias? Enggak lagi, Mbak. Nggak sempet ya Bu. Ibu, saya yakin Ibu juga pasti sangat sibuk gitu. Jadi ini kita juga pelajari juga Bu Tias dan juga teman-teman yang lain. Industri ini kan kita berdasarkan dari data untuk kalau kita mau bikin sesuatu ya, bikin program, bikin konten. Karena kan sama aja kayak kita tuh lagi bikin riset marketing gitu kan. Sebelum kita ngeluarin produk tuh kita pasti ada riset marketingnya. Meskipun tuh sederhana, cuma sekedar nanyain ke orang, kamu suka makan coklat ini nggak sih gitu. Nah, sederhana itu sebenarnya. Sama kita juga pelajari ternyata sekarang orang menonton televisi itu tidak di televisi lagi gitu. Jadi bukan nonton yang pakai remote gitu ya, nonton di TV, tapi mereka nontonnya di handphone gitu. Makanya kenapa konten televisi itu pun sekarang sudah harus sangat berubah, apalagi kita yang meng-create konten untuk disebarkan di platform digital gitu. Semuanya itu harus simple gitu, make it simple. Makanya kalau boleh saya sharing, fungsi jurnalis itu kan sama ya, kami jurnalis itu kan menerjemahkan informasi, bahkan mungkin dari berlembar-lembar dokumen gitu ya, kalau kita pelajari dokumen BAP di kepolisian, itu kan ada puluhan sampai mungkin ratusan gitu ya, satu BAP itu ya. Tapi kita kan tugas kami, jurnalis itu menerjemahkan, supaya publik itu tahu ini sedang terjadi kejahatan apa kan, kemudian siapa pelakunya, siapa saksinya, siapa korbannya, kemudian nanti ketika sudah masuk P21 gitu ya, kemudian masuk ke kejaksaan dan seterusnya, itu nanti dia akan kena tuntutan berapa kan paling gitu ya. Jadi publik itu nggak mau data BAP yang ratusan lembar itu karena mereka nggak punya cukup banyak waktu untuk membaca. Tugas kami sebagai jurnalis atau dalam hal ini adalah news publishers itu adalah membuatnya simpel gitu. Jadi memudahkan untuk pembaca atau penonton untuk memahami pesan itu atau informasi itu. Jadi base content itu apa? Pertama, make it simple. Video jangan lupa, karena tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan data ya, 99% orang yang surfing online itu mengakses video online gitu. Jadi memang mereka itu demand for videos. Jadi kalau kita nggak punya video, rasanya sekarang tuh udah dalam tanda kutip ketinggalan zaman gitu ya, karena marketnya di luar sana mereka pengennya video gitu. Jadi kalau dibilang sekarang mungkin katakan industri media cetak deh ya, yang sudah sangat terlihat sejak kala ya, media cetak itu pun sekarang mereka harus berjuang dengan cara mereka bikin e-paper supaya bisa ada subscription ya, ada paywall gitu ya. Mereka bisa berlangganan untuk mendapatkan informasi itu. Supaya apa? Industrinya tetap bisa jalan, bisnisnya tetap ada, berjalan gitu, klien tetap ada, iklan tetap ada supaya bisa menggaji karyawan gitu ya, membiayai operasional perusahaan dan seterusnya. Jadi penting sekali kita punya video. Jadi meskipun media cetak sekarang sudah mulai tergerus gitu ya, mereka mencoba untuk melakukan kreativitas juga supaya dengan cara apa? Nah, ini yang saya tahu media-media cetak sekarang juga udah mulai mempublish video. Mereka mulai bikin video tapi dengan standar base video media cetak itu mereka risetnya kan kuat ya, link narasumbernya itu jaringan ke narasumber mereka sangat kuat. Nah, itu dimanfaatkan untuk mereka memproduksi yang namanya video in-depth, biasanya seperti itu. Kemudian mereka publish juga di media sosial supaya mereka bisa misalnya memonetize gitu ya. Kalau di YouTube kan sudah bisa dimonetisasi, bisa mendapatkan keuntungan ya dari situ, dolar gitu ya. Dan itu digunakan untuk sekali lagi untuk membiayai biaya operasional perusahaan, seperti itu. Jadi jangan lupa video, kemudian mereka juga suka infografis, mereka suka yang namanya hadiah, makanya sering-sering adain quiz ya, atau polling atau survei yang kemudian melibatkan audiens supaya engagementnya dapat. Nah, kenapa kita harus dapat engagement? Kalau di digital media atau di social media itu Bapak Ibu berbeda dengan televisi pada umumnya ya, televisi masuk media konvensional, televisi itu key performance indicator-nya atau KPI-nya itu adalah rating dan share. Jadi kepemirsaan yang diukur oleh rating dan share. Kalau di digital apa tolak ukur keberhasilannya kita berhasil menyampaikan sebuah pesan.
viewership pasti ya. Kalau di website itu page views. Jadi berapa orang yang ngeklik dan membaca artikel ini misalnya. Nah, kalau di media sosial itu indikator keberhasilannya apa? Tidak hanya sekedar followersnya berapa, subscribersnya berapa ya. Ada jutaan subscribers, jutaan followers, tapi kalau dia nggak engage kepada akun kita, tidak engage dengan kita sebagai publisher, maka bisa dikatakan akun itu belum berhasil gitu ya. Jadi indikator keberhasilannya sebenarnya di media sosial adalah engagement. Engagement itu apa? Yang paling jelas terlihat adalah Bapak Ibu di akun sosmed masing-masing pasti punya dong akun Facebook atau Instagram ya. Itu adalah likes, comments, dan share. Jadi kalau di Facebook ada likes, comments, dan share. Di Instagram juga ada love-nya itu ya, tanda love-nya, kemudian comments-nya, sama kalau kita nge-share. Kayak reshare gitu kan biasanya ada tuh. Di Twitter juga ada like, comments juga bisa, reply juga bisa, dan retweet. Itu yang menjadi indikator keberhasilan sebuah akun media sosial. Dia dikatakan berhasil kalau engagement-nya paling besar. Jadi tidak peduli mau subscribers dan followersnya jutaan ya. Kalau followers dan subscribersnya jutaan, tapi karena beli gitu ya, ada sekarang udah banyak yang jasa-jasa pembelian likes, jasa-jasa pembelian followers, pembelian subscribers, itu industri semakin ini ya ketat ya. Dan sekarang ternyata ya namanya netizen Indonesia nih plus netizen plus 62 itu sangat kreatif ya. Jadi begitu ada marketnya, kemudian bisnisnya jalan gitu ya, langsung ada buzzer-buzzer yang dia mau nge-likes dan nge-love dan nge-retweet asalkan dibayar gitu ya, dikasih uang. Dan itu receh banget bayarnya sebenarnya. Jadi industri itu ada gitu. Tapi sekali lagi kembali menurut saya pribadi, karena mungkin saya base-nya journalism, jadi saya sangat concern dengan apa namanya copyrights dan konten yang eksklusif ya, konten yang otentik gitu. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang otentik tuh percaya deh, mau kita taruh di platform manapun tuh orang akan tetap menonton konten kita. Karena kontennya pertama berkualitas, kedua adalah otentik. Jadi kita bikin sendiri, bukan nyaplok-nyaplok dan bikin-bikin ambil asal nyomot dari orang lain gitu. Oh, kemudian gimana caranya nge-track performance-nya? Kalau nge-track performance di digital itu, kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin Unibro juga kan udah terbiasa ada website, itu kalau mau nge-track performance-nya bisa didaftarkan di Google Analytics, itu ada yang punya blog bisa didaftarkan di Google Analytics. Saya juga punya blog, itu saya daftarkan di Google Analytics, jadi ketahuan trafficnya blog saya itu berapa orang gitu dalam sehari yang membaca artikel ini, artikel itu, dan seterusnya. Itu bisa pakai Google Analytics. Kemudian kalau untuk sosial media, itu saran saya gunakan yang gratis dulu. Kalau Sprout Social ini langganan, jadi ada fee-nya gitu ya, ada jasa-jasa di luar sana, jasa-jasa riset media sosial yang kita harus berlangganan dulu untuk bisa mendapatkan data. Tapi kalau saran saya untuk beginners gitu ya, konten kreator yang baru, itu mendingan pakai yang gratis dulu aja dari platform media sosialnya. Jadi contohnya apa? Misalnya kalau di Facebook itu kita punya Facebook Analytics, asalkan Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian punya fanpage gitu ya. Jadi bukan akun pribadi ya. Kalau akun pribadi memang nggak ada analytics-nya. Tapi kalau punya fanpage, kayak misalnya Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya punya fanpage gitu. Nah, fanpage-nya itu ada analytics-nya biasanya. Jadi bisa langsung diklik di analytics Facebook, di situ ketahuan berapa orang yang mengakses, demografinya ketahuan, male, female-nya berapa persen, mereka lokasinya mengaksesnya dari mana, misalnya ternyata ada yang mengakses justru bukan dari Malang, tapi dari Jakarta, dari Papua, dan seterusnya, itu ketahuan lokasi mereka mengaksesnya di mana, jadi kita jadi tahu data demografinya ya. Jadi kita bisa meng-create konten yang lebih relevan untuk mereka gitu. Jadi mungkin ditambahkan kelokalan gitu ya, kayak konten-konten lokal gitu, supaya orang-orang yang dari daerah tertentu bisa ikut engage gitu ya, merasa mereka dilibatkan. Misalnya kalau konten di Jawa Barat ya, kalau bisa ada sedikit bahasa Sundanya gitu, supaya orang-orang yang orang-orang Sunda ini bisa, dia merasa relate sama kontennya, akhirnya dia nge-likes dan kemudian comment dan kemudian nge-share gitu. Harapannya seperti itu sih. Ini semua platform media sosial punya
insights ya, punya analytics yang gratis, bisa kita akses gratis, terutama kalau akun kita fanpage atau kalau di Instagram itu Instagram bisnis ya. Instagram bisnis itu pasti ada insights namanya. Jadi bisa diklik di insights, itu juga ketahuan semua data demografinya, terus mereka suka mengaksesnya tuh di hari dan jam berapa, itu bisa untuk penentuan nanti kita mau posting itu paling bagus posting di hari dan jam berapa yang efektif gitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke konten ya. Jadi ini karena kita kerja kolaborasi di media group, kami punya beberapa platform media, jadi ada TV dan juga online. Nah, ini kami kolaborasi dengan TV ya, teman-teman Metro TV, ini presenter-presenter kami di Metro TV yang kami ajak kolaborasi dengan online. Jadi di Medcom sendiri itu punya yang namanya live Instagram. Nah, ini bisa dimanfaatkan fitur Instagram live-nya. Instagram live itu paling lama 1 jam, itu bisa dinaikin kapan aja dan for free gitu ya. Jadi kenapa nggak fitur yang gratisan ini dimanfaatkan untuk bisa bikin misalnya webinar setiap minggu gitu ya, tapi webinarnya via live Instagram gitu, dan itu kan nggak harus selalu mengundang narasumber dari luar ya, bisa juga misalnya bincang dengan dosen gitu, misalnya apa namanya live chat with Mbak Kiki gitu ya, misalnya live Instagram gitu di sastra Inggris setiap hari Jumat. Nah, misalnya setiap hari Jumat sore terus bikin konsultasi mahasiswa dengan dosen via Instagram, live Instagram, itu kan bisa ya, bisa dimanfaatkan sekali. Jadi ini cara format-format konten aja sih yang memanfaatkan fitur gratisan dari platform gitu loh. Nah, ini banyak juga yang kami pakai untuk memelihara engagement dengan followers kami dan subscribers kami. Itu biasanya mereka suka konten-konten yang lebih soft news ya, lebih timeless, lebih yang kaitannya dengan hobi gitu. Kayak gini, sneakers, gadget gitu. Terus kalau anak muda kayak Wirda Mansur itu kan dia suka bikin kelas entrepreneur ya, tapi khusus untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita bikin konsultasi dengan si Wirda Mansur. Gimana caranya bisa bikin bisnis hanya dengan Rp50.000 misalnya gitu. Modalnya Rp50.000 tapi bukan ini ya, bukan Oriflame ya gitu, di luar Oriflame. Nah, itu gimana caranya bikin bisnis hanya dengan modal Rp50.000. Itu kan anak-anak mahasiswa sekarang tuh senang banget sih dengan konten-konten yang seperti itu, sangat relate ya dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Terus ini konsultasi. Jadi banyak rupanya yang paling ini Dokter Delia ini juga teman saya. Adik kelas saya di SMA, SMA 1 Malang. Jadi Dokter Delia ini konsultasi kesehatan kulit misalnya. Ternyata memang konsultasi itu paling banyak diminati juga. Konten-konten konsultasi ya di Instagram, live Instagram. Karena kan seneng ya, masa kita mau ke dokter aja sekarang di era pandemi udah harus kitanya harus swab test dulu, belum pakai masker, double sama face shield gitu kan. Terus belum ketakutan kita kalau ke dokter kan takut kalau ternyata ada pasien lain yang ternyata potensi COVID gitu kan, kita malah ngeri sendiri. Jadi sekarang konsultasinya lewat online aja, kita dari rumah. Ini saya juga ngisi webinar di kamar saya gitu, di kamar gitu. Jadi sebenarnya semua tuh sekarang sudah sangat fluid ya. Kita bahkan nggak nyangka ini perubahan pandemi bisa membawa kita ke kondisi seperti ini gitu. Saya bisa mengajar, saya bisa kemarin bahkan saya ikut conference internasional gitu dengan teman-teman saya di Hong Kong, di Filipina sama di Singapura, itu saya di kamar saya gitu. Dan mereka juga di kamar mereka masing-masing, di rumah, di kamar mereka bahkan ya, nggak cuma di rumah, di kamar mereka masing-masing. Tapi kita bisa berbagi ide, berbagi ilmu, kemudian kita saling sharing, dan kita kolaborasi, jadi bikin satu project. Tapi projectnya itu online gitu. Jadi saya mau cerita sedikit mungkin ya, kolaborasi online yang bisa kita lakukan tuh, saya dan tim itu mengerjakan sebuah project online ya, dalam waktu 13 minggu, sekitar 3 bulanan lah ya. Itu hanya dengan sambungan internet aja loh. Padahal coach kami itu dari Sydney, dari Australia, coach kami itu satu lagi dari Singapura. Tapi kita semua connected hanya dengan internet,
Terus kita pakai yang namanya aplikasi internet namanya MyRobot gitu ya, MiRobot gitu. Nah, di situ tuh ada kita bikin kayak kalau sekarang tuh sticky notes gitu ya, sticky notes yang warna-warni itu. Tapi itu online, jadi kita bisa naruh sticky notes kita online di situ. Jadi ide-ide kita itu kita bisa tuangin, kreativitas kita bisa kita tuangin bersama-sama, padahal kita hanya ketemu di layar laptop masing-masing gitu. Dan itu kita create sebuah produk. Bayangin Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Jadi betapa perubahan pandemi COVID itu mengubah kita semua, tapi kalau buat orang yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, itu kita bisa menghasilkan karya hanya dengan duduk santai di rumah gitu ya. Buat kakak-kakak, adik-adik mahasiswa gitu, yang biasa sambil nongkrong, ngopi, makan roti bakar ya kan, pakai daster di rumah, di kamar, tapi bisa meng-create sebuah karya. Nah, itu manfaatkan deh teknologi. Karena kita tuh bisa sekarang. Jadi tanpa berpindah ke tempat lain, kita mager aja di rumah tapi bikin karya itu bisa banget. Kemudian ini microblogging ya. Ini format lain. Format lain microblog ini biasanya sekarang diminati karena orang tuh lebih suka dengan visualisasi gambar ya dibandingkan text based. Jadi terus terang saya kalau baca text based buku gitu, saya kalau baca buku agak ngantuk ya. Padahal dulu saya suka banget baca buku, tapi sekarang mungkin karena udah agak hampir sepuh ya, gitu. Jadi kalau baca teks, hanya teks aja tanpa gambar itu saya bisa agak, aduh ngantuk deh kayaknya gitu. Jadi memang ini rupanya kecenderungan juga teman-teman yang lebih muda ya. Saya nggak tahu karena mungkin pas lahir mereka sudah ada internet gitu ya. Jadi udah terbiasa dengan digitalisasi gitu. Biasanya tulisan tangannya jelek ya, tulisan tangan Latinnya nggak bagus karena mereka terbiasa ngetik di handphonenya. Sama itu mereka rupanya lebih suka visual. Jadi generasi muda kita ini generasi visual. Mereka lebih suka dikasih gambar daripada dikasih teks. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menulis ya tesis disertasi atau karya ilmiah mungkin bisa ditambahkan banyak gambar-gambar ya, mungkin grafik dan seterusnya gitu. Jadi untuk memecah supaya tidak hanya sekedar teks gitu. Nah ini sama microblog itu juga gitu. Dia memvisualisasikan sesuatu, membahas sesuatu. Ketika kita swipe left di Instagram itu kemudian dapat informasinya. Kenapa tombol save ada di kanan? Kemudian ini untuk otomotif ya. Yang suka otomotif TCS. Ada yang tahu nggak fitur TCS? Nah ini kalau yang suka otomotif ya, NMAX. Yang main Max itu ada fitur TCS. Itu fitur-fitur yang ada di TCS itu dijelaskan dalam format microblogging gitu. Seperti ini. Jadi dikasih infografis tapi visualisasinya motor. Nah, tapi begitu di swipe left di Instagram itu teman-teman bisa lihat informasinya. Oh, fitur TCS tuh ini 1 2 3 4 gitu. Jadi serial informasi istilahnya. Seperti ini, stres penyebab utama penuaan dini. Jadi konsultasi kesehatan itu juga bisa. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan kalau kita bikin konten ya, konten kreatif di khususnya yang untuk di push di media sosial, kita yang mereka suka adalah sesuatu yang personal ya, karena media sosial sendiri itu sebenarnya media yang sangat personal gitu ya. Jadi mereka punya akses dan punya kendali di jari jemari mereka kan sendiri gitu. Jadi ini media yang sangat personal. Mereka suka sidebar stories ya, suka behind the scenes. Jadi kalau orang baca berita, presenter televisi gitu misalnya, kan ada presenter, ada meja gitu misalnya di depannya, lalu kamera dan studio gitu ya. Yang terlihat di kamera apa? Kan hanya presenter, laptopnya dia sama background studio dia. Udah itu aja kan. Tapi orang itu di luar sana itu lebih tertarik justru apa yang terjadi di studio behind the scenes-nya. Gitu. Sebelum presenter membaca berita tuh apa aja sih yang mereka lakukan? Itu ternyata konten-konten itulah yang sekarang lebih banyak diminati. Karena beritanya itu sendiri itu mungkin mereka bisa tonton di televisi ya. Tapi kalau di media sosial atau di media digital itu mereka pengen tahu lebih soal behind the scenes-nya. Pengalaman-pengalaman personal para presenternya, misalnya kayak tadi yang saya jelaskan di awal. Human interest-nya harus ada gitu ya. Jadi side stories-nya harus ada. Itu yang paling banyak diminati sekarang. Kemudian secara kalau kita mau bikin video,
ya jangan lupa kita bikin video itu untuk dikonsumsi di mana. Kalau televisi kan saya tadi bilang sudah ada perubahan pola konsumsi TV. Kita nggak nonton TV dari TV-nya lagi. Sekarang nonton TV di mana? Di handphone. Kalau kecenderungan orang menonton televisi di handphone, maka kita harus si konten kreatornya, kameramennya, produsernya, reporternya, dia harus membuat konten yang kemudian jadi relevan untuk dikonsumsi di handphone. Gitu. Dikonsumsi di handphone yang layar yang sekecil ini, apakah kita bisa pakai video yang wide gitu? Kalau di televisi, Bapak Ibu semua dan kakak-kakak, kita punya standar pengambilan gambar. Standar pengambilan gambar itu wide, medium, close up. Ya, ini mungkin teman-teman yang suka fotografi pasti ngerti nih. Prinsip pengambilan gambar oleh seorang kamerawan itu pasti 3, wide, medium, close up. Di video juga begitu, wide, medium, close up. Jadi gambar luasnya dulu, misalnya gedung sastra Inggris nih, FIB. Gedung FIB-nya dulu dari luar jauh gitu ya. Kemudian close up ke papan namanya sastra Inggris, FIB, Unibrau gitu. Terus ekstrim close up lagi ke aktivitas mahasiswanya gitu misalnya atau dosennya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan ketika kita tahu pola konsumsinya berubah, tidak lagi di televisi yang layarnya gede gitu, tapi di handphone, maka kita harus mengubah cara kita syuting. Ya. Ngambil gambarnya nggak bisa lagi wide, medium. Bisanya hanya bisa close up atau extreme close up. Karena kalau mereka nonton di handphone, terus gambarnya wide, itu mereka tidak merasa mendapatkan informasi gitu ya. Kekecilan, apalagi kalau orang yang udah pakai kacamata ya. Apalagi kalau yang udah 40 tahun ke atas yang plus gitu ya. Itu buat mereka kemudian menjadi nggak relevan lagi visualnya gitu. Jadi kita harus produce sesuai dengan platformnya gitu ya. Close up jangan lupa. Nah, sekarang soal durasi ya, durasi videonya. Berapa sih yang efektif? Nah, banyak nih pertanyaan kalau saya lagi sharing tuh teman-teman peserta pada nanya, Mbak Jati yang paling banyak diminati itu sebenarnya durasi berapa? Nah, durasi ini kita nggak ada rumusan ya, jadi bukan terus kemudian yang lebih pendek itu lebih banyak viewership-nya, kan sangat tergantung. Ada orang yang suka nonton video in-depth yang lamanya mungkin 20 menit gitu, lama. Tapi mereka kalau sekarang mengonsumsinya di media digital gitu ya, video on demand, itu mereka bisa pause dulu. Nanti kalau pause ternyata, oh aku mau makan siang dulu. Ternyata jam makan siang, dia makan siang, habis makan siang selesai, baru mereka play lagi gitu. Bisa aja gitu. Jadi bisa aja yang meskipun video berdurasi panjang, kalau itu berhasil mengambil perhatian mereka gitu ya, lebih dari 8 detik, ingat tadi secara saintifik manusia cuma 8 detik perhatiannya. Kalau kita bisa mempertahankan lebih dari 8 detik berarti juara banget. Kita juara gitu membuat kontennya. Jadi setiap 8 detik itu jangan lupa dikasih jeda-jeda efek yang surprising gitu. Secara show mungkin ditambahin apa supaya mereka tetap menonton. Nah, durasinya durasi pendek itu 1 menit, bisa ditaruh di Instagram yang feed ya. Kalau lebih dari 1 menit maka ditaruhnya di Instagram TV gitu ya, di IGTV-nya. Kemudian kalau yang lain Facebook, Twitter, YouTube itu unlimited duration. Jadi bisa mau video berapapun bisa, durasi berapapun bisa diupload gitu. Kemudian jangan lupa edit by cam. Jadi edit by cam itu sebenarnya gini maksudnya Bapak Ibu, kakak-kakak. Kalau kita ngambil gambar, itu kan nanti biasanya kita akan edit ya. Biasanya kalau teman-teman yang mungkin bukan di broadcast ya, itu menggunakan yang namanya aplikasi video editing yang ada di handphone. Itu kan ada KineMaster, Quick, dan lain-lain sebagainya ya. Itu movie apa sih? Aku agak lupa. Ada beberapa aplikasi video editing gratisan di handphone yang bisa di-download dan bisa digunakan. Nah itu kenapa harus edit by cam? Kalau edit by cam tuh gini, kita misalnya syuting pakai handphone ya, sekalian deh kita bahas peralatannya. Ini kan peralatannya. Minimal yang kita punya tuh handphone. Kenapa? Kalau orang broadcast, kita, Bapak Ibu, peralatan kami sangat mahal. Sangat mahal. Jadi, untuk membeli kameranya sendiri itu bisa puluhan juta untuk kamera broadcast ya. Tapi sekarang menjadi tidak relevan lagi. Karena ternyata apa yang kami produksi di studio yang investasi studionya itu ratusan juta rupiah, itu bisa diproduksi oleh seorang konten kreator hanya dengan handphone. Gitu loh. Sekarang handphone semua HD.
ya. Jadi gunakan yang handphone dengan kamera yang kualitasnya HD. Itu sudah bisa menyamai kualitas HD-nya kamera broadcast kami yang harganya puluhan juta rupiah gitu. Jadi kenapa nggak kita invest satu handphone tapi yang visualnya agak bagus gitu ya, kameranya agak bagus, kualitas gambarnya HD gitu ya. Kita bisa bikin konten yang kualitasnya sama dengan kualitas broadcast, bayangin. Wah, ini betapa terdisrupsinya nih media konvensional ya sekarang ya. Televisi itu terdisrupsi sekali dengan para konten kreator gitu. Karena mereka hanya bermodal handphone, kemudian bisa kamera DSLR kalau ada DSLR yang harganya agak mahal, tapi kalau memang niat untuk jadi konten kreator memang harus invest ya. Kamera DSLR itu biasanya outputnya memang kualitasnya lebih bagus secara visual. Kemudian untuk audio kita bisa pakai clip on biasa. Itu audio clip on. Kalau kami di broadcast kami pakainya Sennheiser, tapi tidak harus yang merek itu karena itu sangat mahal. Bisa pakai merek yang lain, yang penting ada clip on-nya gitu. Atau pakai boom mic aja. Boom mic itu yang ada bulu-bulunya gitu ya, yang berdiriin diangkat gitu. Nah itu boom mic, tapi itu juga investasi. Lumayan itu harganya. Kemudian kalau paling mudahnya yang kita punya sekarang ya handphone sama stick, selfie stick ya. Selfie stick kan ada tuh yang untuk kita selfie gitu. Nah itu harganya di Tokopedia sama e-commerce lain, Shopee dan lain-lain itu ada yang murah meriah hore, ada juga yang di bawah 50.000 ada. Nah itu selfie stick. Ada juga tripod, kalau agak niatan dikit punya tripod yang harganya agak mahal dikit, tapi dia kualitasnya bagus untuk menyangga kamera kita, menyangga handphone kita supaya tidak terjatuh dan biasanya stabil ya. Jadi goyang dikit itu dia misalnya ada getaran gitu dia nggak gerak. Kalau selfie stick kan dia goyang. Nah kemudian ada yang namanya Gorilla Pod ya. Gorilla Pod tuh yang hitam putih, yang ininya kaki-kakinya warnanya hitam putih dan dia bisa ditekuk-tekuk sedemikian rupa, ditempelin ditaruh di medan yang begitu agak-agak sulit ya. Misalnya ditaruh di handle pintu gitu. Ditaruh di handle pintu, dikait-kaitkan gitu, dia bisa stabil menjadi stabilizer gitu. Nah ini dulu deh tools peralatan yang mudah. Yang saya maksud tadi dengan edit by cam adalah kalau Bapak Ibu dan kakak-kakak yang lain mau syuting gitu ya di luar gitu, syuting. Nah, syuting itu harus efektif gitu. Itu yang kami ajarkan selalu ke teman-teman kameramen yang baru ya, yang baru-baru masuk gitu. Kita ajarkan itu edit by cam. Jadi karena kadang kita kalau liputan ke lapangan itu kita nggak punya waktu yang banyak ya. Kadang waktunya terbatas karena koordinator liputan tuh suka main geser ke sana kemari karena kan peristiwa itu selalu terjadi, bisa dalam hitungan menit gitu ya, kita harus geser. Jadi misalnya dalam satu lokasi ketika kita sampai ke TKP kita hanya punya waktu 10 menit untuk meliput dan mengambil gambar. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita harus prioritaskan. Nah edit by cam itu kita hanya mengambil gambar yang dibutuhkan saja. Jadi jangan mengambil gambar nih misalnya udah wawancara orang 15 menit, aduh panjang sekali. Yang dipakai di televisi berapa? Cuman 20 detik. Wawancara yang dipakai di televisi itu hanya 20 detik dari wawancara yang panjang reporter 15 menit itu. Nah, betapa sayangnya kita membuang waktu 14,5 menit untuk berdiri dan menanyai narasumber, padahal yang dipakai hanya 20 detik. Nah, itu yang saya maksud dengan edit by cam. Jadi belajar untuk melakukan prioritas di saat syuting, supaya hanya mengambil yang diperlukan saja, mengambil gambar yang diperlukan untuk editing. Gitu. Atau mengambil wawancara yang hanya itu saja sebenarnya statement yang akan diambil itu sebenarnya. Yang lain tuh bisa dicatat pakai notebook, atau pakai stylus kalau di handphone, dicatat aja yang lain. Tapi yang terekam di dalam kamera itu cukup statement yang akan kita jadikan statement yang on the record gitu. Jadi yang direcord hanya yang dibutuhkan saja. Yang lain tidak perlu direcord, cukup dicatat saja oleh reporter gitu. Jadi itu kita bermain prioritas waktu. Khawatir kalau pas kita syuting ternyata waktunya terbatas gitu ya. Nah, kemudian saya kembali lagi soal programming ya. Jadi kalau di TV itu ada yang namanya programming, departemen sendiri kita bahkan punya departemen programming. Tugasnya programming ini apa? Dia tugasnya adalah menempatkan si program ini akan tayang di hari dan jam berapa. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton Kick Andy ya. Kick Andy itu kenapa ditayangkan di malam hari, di hari itu, spesifik hari itu ada maksudnya gitu. Jadi
tidak karena asal deh karena kosong di jam itu kita publishnya tayanginnya di hari itu dan jam segitu deh karena memang kosong tuh di jam segitu. Enggak, jadi sama kalau kita mau launching produk yang tadi saya bilang itu selalu ada riset marketingnya gitu. Sama ini pihak programming juga punya risetnya. Risetnya dari mana ya? Tadi dari Nielsen ada, dari riset-riset yang lain kita gabungkan, kemudian kita pelajari, oh ternyata di hari Minggu misalnya jam sekian, jam 8 malam itu penonton ibu-ibu dan bapak-bapak relatif banyak, family itu banyak. Ada remaja, ada anak-anak di situ, ada bapak ibunya juga di situ karena lagi libur, mungkin nggak lagi beraktivitas, tidak bekerja. Maka kemudian kita tempatkan sesuatu program tayangan itu di hari dan jam tertentu. Itu karena ada maksudnya ya, supaya reach-nya, jangkauannya itu semakin besar gitu. Potensi reach-nya semakin besar dan itu pasti akan kita evaluasi setiap katakan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali kita akan evaluasi benar nggak, bisa dibuktikan nggak dengan rating dan share-nya, benar nggak penontonnya sebanyak itu, jangan-jangan enggak gitu, kita udah pakai riset, pra-riset, kita taruh eksekusi kan, tayang gitu. Setelah tayang, loh kok ratingnya jeblok ternyata gitu kan. Nah, salah berarti, mungkin ada yang salah gitu, ada yang penempatannya kurang pas. Nah, kita evaluasi lagi gitu. Nah, ini yang namanya departemen programming kalau di televisi. Nah, sama kalau di digital juga gitu, di sosial media juga gitu. Kita kapan ya waktu yang tepat untuk mempublish sesuatu gitu. Dulu ada teman saya yang bilang gini, kan di digital tuh kan VOD, video on demand, mereka bisa nonton kapan aja, di mana aja, kapan aja kan, jadi kita publishnya juga kapan aja dong, jam 12 malam, kapan aja, hari Minggu bisa dong kita publish ya kan. Nah, ternyata apa? Nggak begitu ternyata gitu. Cara berpikirnya adalah begini, ketika orang itu disuguhi sesuatu, ini mungkin ada teorinya ya di komunikasi, kita disuguhkan sesuatu di hari dan jam yang sama, setiap harinya atau setiap minggunya, itu kecenderungan untuk orang nempel atau engage dengan program itu pasti lebih besar dibanding kalau kita random. Kita misalnya random, hari ini, minggu ini saya publish konten di, ini hari apa? Sabtu jam 12. Saya publish hari Sabtu jam 12. Minggu depan saya publish hari Selasa jam 1 siang. Minggu depannya lagi saya publish hari Kamis jam 7 malam gitu misalnya. Itu nggak akan bisa mendapatkan pola audience atau viewership yang sama gitu. Jadi memang ternyata masih ada kebutuhan kita untuk mematok ya. Jadi kenapa kita harus konsisten? Ini teman-teman di digital juga sering cerita. Kenapa kemudian konsistensi itu penting? Jadi jangan sampai gini, kita bikin konten hari ini, minggu ini kita bikin konten, minggu depannya nggak ada. Ntar 2 bulan lagi baru diisi lagi konten YouTube-nya. Nah, jadi jangan tanyakan kenapa si kreator konten yang lain itu bisa monetize, bisa M-an dalam 1 bulan. Itu Atta Halilintar tuh penghasilannya bisa 4M loh 1 bulan. Gitu. Jadi jangan tanyakan kenapa Atta Halilintar bisa berhasil, sementara kita yang males-malesan bikin konten ya, ntar 2 bulan lagi deh baru upload lagi gitu kan. Udah gitu uploadnya nggak jelas lagi di hari dan jam berapa ya kan. Kita nggak pelajari viewership-nya, kita nggak pelajari audiensnya, kita nggak maintain gitu, nggak engagement-nya nggak di-maintain, komennya nggak dibales, komennya sekarang ada netizen komen, kita jawabnya 2 hari lagi pas lagi sempet gitu ya, itu pasti nggak akan tergarap dengan baik gitu. Jadi jangan tanya kenapa Atta Halilintar bisa seperti itu ya, karena dia juga dan konten kreator yang lain tuh udah bekerja keras untuk memaintain akunnya dia gitu. Jadi no pain no gain ya kalau kita diproduksi. Sama ini contohnya di Facebook, ini nanti kan saya share juga semua PPT ini, jadi bisa dibaca untuk kemudian hari kalau pas lagi luang Bapak Ibu, ada Instagram juga, Twitter, ini ada 3 platform ya. Tapi sekali lagi saya kalau tanyakan ke teman-teman saya di platform itu apakah ini bisa menjadi patokan, enggak juga, karena kenapa di era yang begitu serba tidak pasti seperti sekarang ya, tidak hanya karena COVID, tapi serba tidak pastinya itu karena pola konsumsi orang tuh ternyata berubah terus gitu, dan itu bukan sesuatu yang stagnan ya. Jadi kita harus selalu terus pelajari kemauannya audiens nih apa sih sebenarnya. Itu mereka berubah terus polanya. Nanti pola anak-anak udah mulai sekolah, tidak school from home lagi, itu bisa berubah tuh pola ibu-ibunya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah, yang WFH, tapi anak-anaknya misalnya udah sekolah, itu perubahannya bisa signifikan lagi tuh di viewership. Pasti ada
pengaruhnya. Jadi itu yang harus terus kita pelajari. Kalau saran saya sih untuk kalau yang punya akun media sosial dan mau memaintain dengan baik gitu ya, minimal tuh publish sehari itu 3 kali. Pertama pagi hari, kedua siang hari, dan ketiga malam hari gitu. Jadi selalu ada konten setiap harinya gitu. Tapi kalau misalnya kita resource-nya nggak ada, saya punya aktivitas lain yang harus saya kerjakan, saya nggak cukup, nggak punya tim untuk mengerjakan memaintain akun sosial media saya, ya udah berarti semampunya aja, misalnya sehari sekali, tapi memang harus konsisten. Lebih baik seminggu sekali tapi konsisten daripada tiap hari, sehari bisa 3, 5 gitu, terus besoknya nggak ada, lusanya nggak ada gitu. Nah itu jangan. Jadi sebisa mungkin konsistensi aja. Lebih baik sebulan sekali tapi selalu ada di hari dan jam yang sama daripada nggak ada sama sekali. Ini masukan buat mungkin Bapak Ibu dan kakak-kakak yang mau bikin konten di prodinya masing-masing atau buat kepentingan pribadi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa itu saja materi dari saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan, atau kita mau diskusi juga boleh kok. Gitu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Jati.